Coba kamu mikir bentar, kenapa sih kamu dan hampir separuh populasi dunia sarapan, makan siang, makan malam, defaultnya itu nasi, bukan roti. Padahal roti itu juga enak, gampang dibikin, dan ada di hampir semua budaya di dunia. Dan ini bukan soal selera doang. Ada satu alasan dibalik kenapa nasi jadi makanan pokok buat miliaran orang, sementara roti jadi pokok buat wilayah lain. Dan alasannya ternyata nyambung sampai ke kenapa sebagian negara di dunia punya penduduk jauh lebih padat dari yang lain. Kedengerannya nggak nyambung ya, nasi sama jumlah penduduk. Tapi tunggu di akhir video ini. Karena ada satu fakta soal padi yang bakal bikin kamu mikir ulang soal kenapa Indonesia dan sebagian besar Asia bisa sepadat ini. Jadi gini, makanan pokok itu sebenarnya nggak ditentuin sama selera nenek moyang kita dulu. Tapi ditentuin sama tanaman apa yang paling gampang dan paling banyak tumbuh di tempat mereka tinggal. Padi itu tanaman yang butuh air melimpah dan iklim panas lembab. Cocok banget sama kondisi di Asia Tenggara dan Asia Timur yang emang punya curah hujan tinggi dan sungai-sungai besar. Sementara gandum, bahan dasar roti, itu tanaman yang lebih cocok tumbuh di iklim yang lebih kering dan sedang, kayak di kawasan Timur Tengah, Eropa, sampai sebagian Amerika. Karena itu, dari ribuan tahun lalu, masing-masing wilayah otomatis kebagian tanaman pokok sesuai apa yang paling gampang dibudidayakan di tanah mereka. Bukan karena orang Asia mikir nasi lebih enak dari roti, tapi karena padi emang yang paling masuk akal ditanam di sana. Tapi disinilah bagian yang mengubah segalanya. Begitu satu wilayah menemukan tanaman pokok yang cocok sama alamnya, tanaman itu nggak cuma jadi makanan. Dia mulai membentuk cara masyarakat itu hidup, kerja, bahkan berkembang biak. Jadi, salah satu perbedaan besar antara budidaya padi dan gandum itu soal berapa banyak makanan yang bisa dihasilkan dari sepetak lahan yang sama. Sawah padi, terutama yang dikerjakan dengan sistem irigasi dan tanam intensif, bisa menghasilkan jumlah kalori per hektar yang jauh lebih tinggi dibanding ladang gandum di lahan yang sama luasnya. Karena hasil panennya jauh lebih padat, satu wilayah penghasil padi bisa menghidupi jauh lebih banyak orang dari luas lahan yang sama dibanding wilayah penghasil gandum. Tapi, bertani padi itu juga jauh lebih padat karya. Sawah butuh banyak tenaga buat mengolah lahan, menanam, sampai mengelola sistem irigasi yang rumit. Dan itu biasanya butuh kerja bareng dalam kelompok besar, bukan cuma satu keluarga kecil. Karena itu, para peneliti sejarah dan ekonomi mencatat pola menarik. Wilayah-wilayah yang budaya pertaniannya berbasis padi cenderung berkembang jadi masyarakat yang sangat mengutamakan kerjasama kelompok dan populasi yang padat dan saling bergantung. Sementara wilayah berbasis gandum yang bisa digarap dengan lahan lebih luas dan tenaga kerja lebih sedikit per keluarga, cenderung berkembang jadi struktur masyarakat yang sedikit berbeda pola sosialnya. Jadi, apa yang kamu makan tiap hari sekarang, itu jejak dari sistem pertanian yang ribuan tahun lalu ikut membentuk struktur sosial dan kepadatan penduduk di wilayah kamu tinggal. Fakta yang bikin makin gak nyangka, dari sekian banyak wilayah penghasil padi paling padat di dunia, sebagian besarnya ada di Asia. Dan bukan kebetulan, karena wilayah-wilayah itu memang punya kombinasi sempurna antara curah hujan tinggi, tanah subur vulkanik, dan sistem irigasi yang udah dikembangkan turun-temurun sejak ribuan tahun lalu. Jadi, nasi yang kamu makan tiap hari itu bukan cuma soal kenyang. Itu adalah hasil dari ribuan tahun manusia beradaptasi sama alam sekitarnya. Dan diam-diam, pilihan itu ikut menentukan seberapa padat penduduk di tempat kamu tinggal, dibanding wilayah lain yang makanan pokoknya roti. Satu butir nasi di piring kamu itu sebenarnya nyimpen jejak sejarah geografi, iklim, dan struktur sosial yang jauh lebih besar dari yang kamu kira. Jadi, lain kali kamu makan nasi, coba deh mikir sebentar. Ini bukan cuma pilihan menu, ini warisan dari ribuan tahun adaptasi manusia sama alam tempat mereka tinggal. Kalau video ini bikin kamu mikir ulang soal makanan pokok kamu sehari-hari,
tinggalin komentar. Kamu tim nasi atau tim roti? Dan kalau kamu suka fakta-fakta kayak gini, pastiin subscribe. Karena masih banyak hal biasa di sekitar kita yang ternyata nggak sesederhana itu.